Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di dalam mengawali segala aktivitas kita untuk satu hari ini, yaitu yang terambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-41. Saya akan bacakan untuk kita, inilah firman Tuhan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kasih Tuhan itu menyembuhkan setiap orang yang percaya dan mau meminta kepadanya. Di masyarakat Yahudi waktu itu, orang yang menderita penyakit kusta, orang tersebut dianggap najis dan orang tersebut dikucilkan dari tengah-tengah sosial masyarakat karena dianggap sebagai kutukan dari Allah dan tidak dapat disembuhkan manusia. Jika kita baca di dalam Alkitab, yaitu dalam Bilangan pasal yang ke-12. Saudara yang terkasih, penderita kusta sangatlah menderita. Menderita baik tubuh, jiwa, dan rohnya. Sebab ia dikucilkan dan juga karena stigma sosial yang melekat pada dirinya. Namun pengharapan seorang penderita kusta sangat ingin disembuhkan. Itu adalah kerinduan dari setiap orang-orang yang memiliki penyakit atau penderita kusta. Mereka rindu untuk dapat disembuhkan. Saudara yang terkasih, penderita kusta dalam bacaan kita pada hari ini telah mendengar kabar tentang mukjizat-mukjizat penyembuhan yang dilakukan oleh Kristus Yesus, terkhususnya di daerah Galilea. Kabar gembira inilah yang mendorongnya untuk mencari Yesus, dan ia memohon dan berlutut di hadapan Yesus, sebab karena ia tahu Yesus dapat menyembuhkannya. Walaupun penolakan demi penolakan yang telah dialaminya membuat penderita kusta tersebut ragu apakah Yesus mau menyembuhkannya. Namun saudaraku yang terkasih, tergerak oleh belas kasihan, Yesus Kristus mengulurkan tangannya, menyentuh penderita kusta tersebut dan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta daripada orang tersebut. Ia menjadi tahir dan hidupnya dipenuhi dengan sukacita, kegembiraan. Orang kusta itu sungguh mengalami kuasa Allah yang nyata. Perkataan Yesus Kristus, "Aku mau," inilah yang menyatakan penerimaannya pada kondisi penderita kusta tersebut. Oleh karena itu saudara yang terkasih, orang kusta yang dikisahkan di dalam Injil hari ini mengajarkan kepada kita setiap yang percaya kepadanya akan pentingnya
berserah diri akan pentingnya percaya sepenuhnya kepada Allah. Karena dengan demikianlah kita akan terbebas dari keadaan buruk yang kita alami. Dengan demikianlah yang mau berserah dan mempercayakan diri kepada Tuhan Allah, kita mau terlepas dan dimampukan terlepas dari setiap kondisi kehidupan kita yang terpuruk sekalipun itu. Di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengalami sebuah tekanan, baik sakit penyakit yang tidak berkunjung sembuh, kegagalan, baik di tengah-tengah keluarga, keadaan ekonomi yang kurang baik, baik itu penolakan yang sering sekali membuat kita ragu dan tidak percaya apakah Tuhan mau menolong, apakah Tuhan mau memberkati kita. Tetapi saudaraku yang terkasih, firman hari ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mau. Tuhan mau. Dan hanya keyakinan dengan berserah kepada Tuhan dan mau mengendalikan Dia di dalam hidup kita, itu semua Tuhan mau mampukan kita. Yakinlah, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Oleh karena itu, datanglah segera kepada Tuhan kita. Datanglah segera kepada Yesus dengan iman percaya kita. Dan Ia mau menerima kita dan mau memulihkan hidup kita dari segala kondisi hidup kita ini. Karena itu, mari kita jalani tahun ini dengan mengandalkan kasih-Nya. 4 hari sudah kita berjalan di tengah-tengah tahun yang baru, tahun 2023. Dan mari kita berkomitmen, berserah dan percaya hanya kepada-Nya. Dia mau, Dia mampu membimbing kita, dan Dia mampu untuk memampukan kita melalui segala kondisi-kondisi kehidupan ini. Baik ke depannya, marilah kita berjalan dan hanya mengandalkan kasih daripada Tuhan Allah. Kasih Tuhan menyembuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.